Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yatri Darwani Gustina dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen kelas realistis untuk usaha mikro. Kita akan membedah bagaimana sebuah warung di dalam kontrakan tetap bisa bertahan dan berkembang dengan memisahkan keuangan pribadi dan modal usaha secara disiplin. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha warung kontrakan. Yang pertama, optimalisasi ruang ganda, yang mana ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, visibilitas dan kenyamanan. Maksudnya itu warung harus terlihat menarik pembeli tanpa mengorbankan privasi dan kenyamanan keluarga. Yang kedua, kepatuhan kontrak. Nah, kepatuhan kontrak ini itu maksudnya kegiatan warung ini tidak melanggar perjanjian sewa. Misalnya itu tidak ada renovasi secara permanen maupun tidak ada penyimpanan barang yang mudah terbakar. Selanjutnya, pengelolaan waktu, operasi, dan gangguan juga terbagi dua. Yang pertama, hubungan sosial warung dalam kontrakan sangat bergantung pada tetangga sekitar. Contohnya kayak buka warung terlalu pagi atau tutupnya terlalu larut. Ada pelanggan yang ngobrol dan itu menimbulkan kebisingan, itu dapat memicu keluhan kepada pemilik kontrakan dan menciptakan permusuhan. Itu akan mengganggu operasional usaha yang dijalankan. Penentuan jam buka tutup warung. Untuk buka warung kita bisa buka saat tetangga pulang kerja ataupun pagi hari sebelum berangkat sekolah, sehingga kita nanti ada waktu untuk istirahat maupun berbelanja tanpa kehilangan momentum penjualan. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu masalah organisasi dalam warung kontrakan. Yang pertama yaitu pencampuran keuangan. Tidak adanya pemisahan antara uang hasil jualan dengan uang belanja dapur rumah tangga. Karena warungnya berada di dalam rumah, jadi setiap ada kebutuhan mendadak seperti kayak mungkin jajan anak atau ada iuran lingkungan, itu ngambil uangnya di dalam laci hasil penjualan. Dan hal ini akan membuat modal usaha perlahan terkikis tanpa disadari. Yang kedua, itu masalah pengawasan dan keamanan, yang mana tidak adanya pencatatan untuk setiap barang dagangan yang diambil oleh anggota keluarga. Kayak kita mau masak mie atau mau masak telur, tinggal diambil di warung tanpa membayar barang dagangan yang kita ambil, tanpa membayar harga mie dan telur yang kita ambil. Yang ketiga, itu keterbatasan ruang dan logistik. Barang dagangan ataupun stok tertumpuk di ruang tamu sehingga tidak adanya pemisah antara barang yang berbau tajam seperti sabun, deterjen, dan lain sebagainya itu dengan bahan makanan. Dan yang terakhir itu masalah kepatuhan dan hubungan eksternal, yang mana ini kurangnya SOP dalam menangani perilaku pelanggan yang sering berkumpul ataupun nongkrong sampai larut tengah malam, dan itu menimbulkan kebisingan sehingga tetangga sekitar itu merasa terganggu waktu istirahatnya. Dan pembahasan ketiga ini mengenai rekomendasi manajemen yang realistis untuk warung kontrakan. Yang pertama itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sini saya bagi 3. Yang pertama mengenai wajib punya 2 wadah dompet. Yang mana ini kita harus memisahkan satu dompetnya khusus modal atau untuk belanja stok,
dan satu dompet lagi itu untuk keuntungan, yaitu untuk kebutuhan pribadi. Sehingga uang modal dan uang pribadi itu tidak tercampur. Yang kedua, catat pengeluaran kecil. Kita harus mencatat sekecil apapun itu pengeluaran. Baik kayak kita beli kresek, bayar parkir, itu tetap harus dicatat agar tidak membingungkan saat akhir bulan. Kita harus mencatat sekecil apapun itu pengeluaran, baik kayak kita beli kresek ataupun bayar parkir saat belanja stok, itu agar tidak membingungkan saat kita menghitung keuntungan. Yang ketiga, aturan konsumsi keluarga. Kita harus memberi aturan bagi setiap anggota keluarga yang mau membeli barang dagangan kayak instan ataupun telur, itu harus wajib membayar gaji warung dan dicatat di buku utang pribadi jika untuk dibayar saat akhir bulan. Kita harus memberi aturan kepada setiap anggota keluarga yang ingin mengambil barang dagangan seperti mie instan ataupun telur, wajib membayar tunai ke laci warung ataupun dicatat di buku utang pribadi dan dibayar saat akhir bulan. Dan rekomendasi yang kedua itu manajemen ruang dan stok. Yang pertama mengenai zonasi barang. Pemilik warung bisa memberi pemisah antara area penyimpanan barang yang berbau tajam dengan bahan makanan agar aromanya tidak bercampur. Yang kedua itu meletakkan barang cepat laku di depan seperti kopi saset, rokok maupun snack anak-anak. Ini bertujuan untuk memudahkan ini bertujuan untuk mudah dijangkau dan dilihat tanpa pelanggan tuh perlu masuk terlalu dalam ke area kontrakan, serta melakukan cek stok setiap tutup maupun buka warung. Ini bertujuan untuk pengecekan fisik barang setiap malam sebelum tutup ataupun pagi hari sebelum buka untuk melihat apa aja stok yang hampir habis ataupun apakah ada barang yang rusak. Dan manajemen yang terakhir yaitu manajemen operasional dan sosial. Yang pertama itu jam operasionalnya tegas. Oke, ini menentukan jam buka dan tutup, seperti bukanya di jam 6 pagi dan tutupnya nanti di jam 10 malam. Di luar jam tersebut, kita tidak usah melayani pembeli kecuali dalam keadaan darurat, agar kita punya waktu pribadi untuk istirahat, serta tidak ada lagi nongkrong yang sampai tengah malam. Dan yang terakhir ini mengenai aturan nongkrong. Dan untuk pelanggan yang berkumpul dan suaranya keras ataupun ngidupin musik secara keras, kita bisa berikan teguran secara halus. Ini bertujuan untuk melindungi posisi kita sebagai pemilik warung agar tidak ditegur pemilik kontrakan. Dapat kita simpulkan, dalam menjalankan usaha warung kontrakan, keputusan manajerial paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara ambisi bisnis dan batasan lingkungan atau tempat tinggal, serta keputusan mengenai penataan ruangan, waktu buka tutup warung, dan pengelolaan suara secara langsung yang akan memengaruhi keberlanjutan usaha dan stabilitas tempat tinggal.
Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan.